Halo semuanya, perkenalkan nama saya Astuti Zahra dengan NIM 2023071040. Pada kesempatan kali ini saya membawakan tema yaitu pengujian fungsionalitas menu KHS dan informasi tagihan pada sistem SIAKAT MUPJ menggunakan metode black box. Selanjutnya saya akan membacakan latar belakang. Pada slide kali ini SIAKAT MUPJ merupakan platform yang digunakan mahasiswa untuk mengakses data akademik seperti KHS dan informasi tagihan. Untuk memastikan fitur-fitur ini berjalan dengan baik dan akurat, saya melakukan pengujian perangkat lunak menggunakan metode black box. Jadi pada kesempatan kali ini fitur yang akan saya bawakan yaitu ada dua. Yang pertama ada KHS dan informasi tagihan. Selanjutnya saya akan membawakan pada slide ini yaitu tujuannya. Tujuan dari laporan ini adalah menguji fungsionalitas fitur melihat dan mencetak KHS serta akses informasi tagihan pada sistem SIAKAT MyUPJ menggunakan metode black box testing. Dalam pengujian ini saya menggunakan dua metode utama, yaitu yang pertama ada boundary value analysis atau bisa kita sebut BVI yang membagi data uji menjadi kelompok-kelompok yang dianggap mewakili kelas perilaku sistem tertentu. Dua, yaitu ada equivalency partitioning, bisa kita sebut EIP, yang menguji nilai-nilai di batas minimum dan maksimum dari suatu input karena area ini sering terjadi kesalahan. Saya akan membahas ruang lingkup. Pengujian saya difokuskan pada dua fitur utama dalam SIAKAT MUPJ, yaitu fitur melihat dan mencetak KHS serta fitur akses informasi tagihan dengan pendekatan black box testing dari sisi pengguna. Ruang lingkup pengujiannya dalam proyek ini saya memfokuskan pada dua fitur utama dalam sistem SIAKAT MUPJ, yaitu yang pertama fitur melihat dan mencetak kartu hasil studi KHS, dan yang kedua ada fitur melihat dan mencetak kartu hasil studi KHS fitur akses informasi tagihan kuliah. Saya akan membahas pengujian perangkat lunak. Pada slide ini pengujian dilakukan menggunakan metode black box testing, yaitu pendekatan yang mengevaluasi fungsi sistem berdasarkan input dan output tanpa melihat struktur internal kode. Dua teknik yang digunakan dalam pengujian ini adalah boundary value analysis BVI yang tadi saya sudah sebutkan. Teknik ini menguji batas minimum dan maksimum dari suatu input. Misalnya pada fitur melihat nilai KHS, pengujian dilakukan dengan input semester antara 1 hingga 6 ataupun semester 1 hingga 8, maka diuji juga pada batasnya yaitu 0, 1, 6 sampai pun 8 untuk melihat apakah sistem tetap menampilkan nilai dengan benar. Terus yang kedua ada teknik pengujiannya yaitu bisa kita sebut equivalency partitioning EIP. Teknik ini membagi data input ke dalam kelas valid dan tidak valid, contohnya pada fitur informasi tagihan. Input valid berupa NIM dengan format tertentu, sedangkan input tidak valid bisa berupa NIM kosong atau karakter selain angka. Bisa kita tahu sendiri NIM di dalam MyUPJ itu adalah berupa angka. Kalaupun tidak berupa angka berarti NIM itu kosong ataupun tidak valid. Dengan menguji satu input dari setiap kelas, pengujian tetap mewakili keseluruhan tanpa menguji semua kemungkinan. Selanjutnya, saya akan membahas identifikasi fitur yang diuji. Pengujian difokuskan pada dua fitur utama dalam sistem SIAKAT MUPJ, yaitu fitur melihat dan mencetak nilai KHS. Mahasiswa dapat melihat hasil studi per semester dan mengunduhnya dalam format PDF. Pengujian dilakukan dengan mengakses berbagai semester untuk memastikan akurasi data dan kelancaran proses unduhan. Dan yang kedua yaitu ada fitur akses informasi tagihan, menampilkan rincian tagihan kuliah berdasarkan NIM. Pengujian mencakup validasi NIM yang benar, kosong atau tidak sesuai untuk memastikan sistem respon dengan tepat terhadap berbagai input. Selanjutnya, saya akan membahas metode pengujian. Pengujian ini dilakukan menggunakan metode black box testing yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu menguji fungsi sistem berdasarkan input dan output tanpa melihat struktur internal. Pendekatan ini digunakan karena pengujian difokuskan pada fitur langsung yang digunakan mahasiswa seperti melihat, mencetak KHS, serta informasi tagihan. Dua teknik utama yang digunakan yaitu yang pertama ada boundary value analysis BVI, menguji input pada batas minimum dan maksimum seperti semester pertama hingga terakhir untuk memastikan sistem menampilkan data nilai dengan benar di seluruh rentang. Dan yang kedua ada equivalency partitioning EIP, mengelompokkan input menjadi valid, misalnya NIM sesuai format, dan tidak valid seperti kosong ataupun simbol yang bukan menjadi syarat
untuk kita masukkan NIM gitu. Kayak contohnya kan NIM udah bisa kita tahu itu berupa angka, bukan karakter ataupun simbol. Kalaupun kita masukkan simbol ataupun huruf, itu menjadi tidak valid untuk menguji respons sistem terhadap tiap jenis input secara representatif. Selanjutnya saya akan membahas pengujian fitur KHS dengan metode BVI atau Boundary Value Analysis. Bisa kita lihat tabelnya, ada semester 1, semester 8, terus ada juga fitur cetak KHS untuk semester 4. Hasilnya bisa kita lihat yaitu berhasil semua output yang diharapkan muncul dengan benar ataupun sesuai, nilai tampil sesuai semester yang dipilih, dan file PDF KHS juga berhasil diunduh. Jadi bisa kita simpulkan fitur KHS bisa dibilang udah berjalan sesuai harapan mahasiswa maupun pada sistem si Akad MyUPJ. Lanjut ke hasil pengujian fitur tagihan dengan metode equivalency partitioning atau EIP. Pertama, kita coba input NIM yang valid, hasilnya berhasil ataupun sesuai menampilkan rincian tagihan. Lalu kita coba input kosong atau simbol random, sistem juga merespon dengan benar ataupun muncul notifikasi kalau input nggak boleh kosong. Dan juga pesan error kalau inputnya nggak sesuai format yang kita mau ataupun sistem mau. Semua hasilnya sesuai, jadi bisa kita simpulkan fitur tagihan ini udah berjalan dengan baik. Selanjutnya pada slide terakhir yaitu ada evaluasi dan peningkatan. Evaluasi dilakukan pada dua fitur utama. Yang pertama ada melihat nilai KHS dan informasi tagihan. Secara umum sistem sudah berjalan dengan baik, nilai tampil sesuai semester, file KHS bisa diunduh dan sistem cepat di jam normal. Sistem juga bisa membedakan NIM valid maupun tidak valid. Namun kami menemukan beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Pesan error masih kurang jelas, terutama saat input kosong ataupun salah. Selain itu, tampilan informasi tagihan di mobile belum optimal. Karena itu, kami merekomendasikan 3 hal. Yang pertama ada tambahkan notifikasi setelah proses cetak selesai. Yang kedua ada buat pesan error yang lebih spesifik agar mudah dipahami. Dan yang terakhir yaitu mengoptimalkan tampilan di perangkat mobile agar lebih responsif dan nyaman digunakan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.